Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan sedikit sharing tentang soal materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum ke materi tersebut, kita harus tahu dulu tuh apa sih nilai mutlak itu. Nah, mari kita bahas. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih nilai mutlak itu. Buku besar ini. Nilai mutlak dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X biasanya ditulis dengan seperti ini. Di mana? Nah, seperti ini. Ya, X dalam kayak ditembokin ya, yang merupakan jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Jadi, secara formal, nilai mutlak itu dapat didefinisikan jika nilai positif nilainya X itu positif, maka sama dengan positif juga untuk X yang lebih besar dari 0. Dan ketika nilai mutlak negatif X, itu sama dengan X jika X-nya kurang dari 0. Jadi dapat disimpulkan nilai mutlak bilangan positif, nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Tuh, garisnya nggak bener ya. Seperti itu. Ini kesimpulannya. Nah, itu. Nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, nih, Bapak mempunyai contoh. Ketika berapakah nilai mutlak dari 7? Nilai mutlak dari 7 adalah bilangan itu sendiri, 7. Lalu, berapakah nilai mutlak dari 0? Seperti tadi dalam definisi, bahwa nilai bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Betul? Maka nilainya 0. Nah, ketika dia negatif, berapa nilai mutlak dari negatif? Maka nilainya itu adalah positif. Sampai sini jelas tidak? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Berarti kalau 12, berapakah nilai mutlak dari 12? Adalah 12. Berapakah nilai mutlak untuk negatif 10? Di 10 ya. Berapakah nilai mutlak dari min 14? Berarti 14. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, lanjut. Kita ke materi inti, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kita ambil dari pengertian nilai mutlak ke dalam persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah nilai mutlak X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Jadi pernyataan inilah yang akan kita gunakan untuk menemukan solusi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier. Jadi dalam persamaan ini berarti kan kita mencari jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Tuh. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat untuk menyelesaikan suatu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, ketika nilai mutlak X sama dengan A lebih besar daripada 0.
yang mengartikan bahwa jarak dari X ke 0 sama dengan A. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah A. Dan jarak dari sini ke sini itu juga A. Di mana yang namanya jarak itu tidak mungkin hasilnya itu negatif. Yang mengartikan negatif itu hanya arahnya saja kalau di dalam jarak. Jadi posisi X ditunjukkan oleh titik merah. Ini ya, titik merah ini. Titik merah pada gambar di atas, yaitu X sama dengan min A dan X sama dengan A. Jadi jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan A. Lanjut. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu nilai mutlak dari X kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Jadi pertidaksamaan X kurang dari A artinya jarak dari X ke 0 kurang dari A. Jadi jaraknya itu dari A ke sini atau dari min A ke 0. Jaraknya seperti itu. Karena kurang dari A. Di mana A-nya itu ini kan. A-nya ini. Nah, jarak X ke 0-nya kurang dari A. Ke sini berarti. Nah, yang mengartikan ini ke sini. Nah, gitu. Jadi posisi X ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah. Nih, warna merah. Yaitu himpunan titik-titik di antara min A dan A yang biasa kita tulis X. Jadi himpunan penyelesaiannya itu antara A ke min A. Jadi X itu misalkan kurang dari A dan X lebih besar dari min A. Nah, itu jaraknya. Nah, ini titik-titik ini, merah, garis merah ini yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah dipastikan jaraknya ke 0 kurang dari A. Jadi, agar jarak X ke 0 kurang dari A, haruslah X kurang dari A, X lebih besar dari min A. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Lanjut. Sifat yang selanjutnya untuk X, nilai mutlak dari X lebih besar dari A. Untuk A lebih besar dari 0. Pertidaksamaan nilai mutlak X lebih besar dari A artinya jarak dari X ke 0 lebih dari A. Jadi jarak dari X, misalkan X, ke 0 itu lebih dari A. Lebih dari A itu berarti kan dari A ini ke arah sana karena lebih dari A, atau dari sini lebih dari A. Ingat ya, yang namanya jarak itu mempunyai nilai dan nilainya itu bukan negatif. Yang mengartikan negatif itu hanya arahnya. Berarti kalau negatif arahnya ke kiri, kalau positif arahnya ke kanan. Tuh. Posisi X ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah. Ini ya, nilai X-nya itu, yaitu X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, ini garis interval itu ini ya. Ini garis interval. Sudah dipastikan jaraknya ke 0 lebih dari A. Jadi, agar jarak X ke 0 lebih dari A, haruslah X-nya kurang dari min A, atau X-nya lebih besar dari A. Itu. Nah, kesimpulannya, dari penjelasan di atas, penjelasan yang tadi, ini nih, ini yang harus diingat. Ketika nilai mutlak X sama dengan A, berarti ada dua nilai, yaitu X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, terus
Yang kedua, sifat yang kedua, ketika nilai mutlak X kurang dari A, maka himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari A dan X lebih besar dari A. Ini ya, tuh, cak-cakan. Nah, ini nanti sebagai himpunan penyelesaiannya. Lalu, yang ketiga, nilai mutlak dari X lebih besar dari A. Itu mempunyai himpunan penyelesaian X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi untuk untuk mengetahui himpunan penyelesaian dari suatu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu, kita harus ingat sifat-sifat ini. Ada 3 sifat ini ya. Nah, ini ada catatan. Apabila kedua ruas memuat tanda mutlak, sifat A masih bisa dapat digunakan. Jadi kalau misalkan tanda mutlak, misalkan di ruas kiri tanda mutlak sama dengan tanda mutlak lagi. Nah, itu kalau sifat yang satu ini masih bisa digunakan. Tetapi untuk sifat B dan C sudah tidak dapat digunakan. Harus menggunakan sifat yang ini. Nah, atau bisa dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Nanti Bapak jelaskan untuk lebih jelasnya. Oke, lanjut ya. Kita ke contoh permasalahan dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Biar lebih terlihat step by step-nya, kita ke kertas kosong. Bentar ya. Kita ke sini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 7 sama dengan 3. Kita bisa gunakan sifat yang mana coba? Ya, kita bisa gunakan sifat yang satu. Di mana nilai mutlak X, salah. Nilai mutlak X sama dengan A itu mempunyai himpunan penyelesaian X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, seperti itu ya. Kita gunakan sifat yang ini. Nah, dari soal nomor 1, di sini berbentuk tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurang 7 sama dengan 3. Berarti dia mempunyai 2 penyelesaian, yaitu ketika jadi seperti ini ya, 2x dikurang 7. Nilai mutlak 2x dikurang 7 sama dengan 3 atau 2x dikurang 7 sama dengan min 3. Nah, seperti itu. Jadi sifat yang ini itu bisa digunakan di soal nomor 1. Tinggal kita selesaikan aja.
Bagaimana menyelesaikannya? Oh iya, kalau udah menjadi udah menjadi seperti ini, nah, nilai mutlaknya udah hilang ya. Nilai mutlaknya udah hilang. Nah, kalau udah kayak gini, ya tinggal aljabarnya aja kalian bagaimana. Kita kalau sekolah kalau biasanya anak-anak bilang pindah ruas ya itu lebih mudah, tapi sebenarnya bukan pindah ruas tapi menyamakan kedua ruasnya. Tapi untuk lebih simpel ya memang pindah ruas saja lah. Untuk yang ini berarti 2x kita simpan di ruas kiri. Nah, untuk min 7-nya berarti pindah ruas ke sana. Jadi 3 ditambah, karena dia pindah ruas dari tadinya negatif 7 menjadi 7. Betul? Lalu yang kedua, 2x kita simpan di ruas kiri. Berarti min 3-nya tetap di ruas kanan. Nah, min negatif 7-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif. Nah, seperti itu. Kita selesaikan. 2x sama dengan 3 ditambah 7, 10. Atau 2x sama dengan min 3 ditambah 7 min atau plus. Plus ya. Jadi berapa? 4. Ini kan sebuah perkalian ya. 2 kali X. Jadi, jika dipindah ruaskan, yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Berarti yang ini menjadi X sama dengan 10 dibagi, selesai saja ya, dibagi, ini dibagi ya, dibagi 2. Atau, yang ini juga sama, berarti X sama dengan 4 dibagi 2. Jadi X sama dengan 5. Betul? Atau X sama dengan 2. Oke. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya bagaimana cara menggunakan sifat-sifat persamaan dan persamaan nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Kalau waktunya terlalu cepat, bisa di-pause dulu, karena ini video kan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, di mana tentukan HP itu himpunan penyelesaian ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 4. Bagaimana caranya? Ini bisa menggunakan sifat yang sama, sifat yang tadi. Di mana nilai mutlak X sama dengan A itu menjadi X sama dengan A dan atau X sama dengan min A ya. Kopas saja. Nah, untuk 2X nih, biar lebih cepat. Nah, berarti dia mempunyai dua penyelesaian, yaitu 2x min 1 sama dengan x plus 4 atau
2x min 1 sama dengan min, kita kurungin dulu ya, nanti kita selesaikan, tambah, kenapa Bapak kurungin dulu? Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengoperasiannya nanti. Kalau misalkan di min terus tidak dikurungkan, kan ini nantinya malah jadi min x, terkadang terkecoh di situ, malah jadi min x plus 4, padahal ini tuh harusnya dikalikan ke dalam semuanya, si negatifnya itu. Oke, lanjut. Yang ini bisa kita selesaikan, 2x sama dikurang, kok jadi sama dengan, dikurang 1 sama dengan, oh iya, kenapa kita samakan, kita kumpulkan, yang mempunyai x kita kumpulkan di ruas kiri, yang tidak mempunyai x kita kumpulkan di ruas kanan. Berarti menjadi 2x, itu x-nya yang tadinya di ruas kanan positif dipindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi negatif x sama dengan 4 tetap di sini, negatif 1 dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Nah, atau yang ini nih, 2x nggak usah dipindah ruaskan dulu karena ruas kanannya belum selesai kan. Nah, ruas kanannya kita kalikan negatif, betul kan? Nah, berarti ini menjadi negatif x dikurang 4. Kok 3? Nah, dikurang 4. Seperti itu. Lanjut, baru kita selesaikan lagi. 2x dikurang x menjadi 2 dikurang 1. Berarti kan menjadi x. Sama dengan 4 ditambah 1, 5. Atau yang ruas kanan belum beres ya. Kita pindahkan, kita pindah ruaskan yang x di ruas, yang mempunyai x di ruas kiri, yang tidak mempunyai x di ruas kanan. 2x negatif menjadi positif. Negatif menjadi positif sama dengan min negatif 4. Min 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. X sama dengan 5 atau 3x dengan min 4 tambah 1 menjadi min 3. X sama dengan ini tulis saja terus ya. Sebenarnya mengerjakannya bisa satu-satu. Jadi kita cari dulu yang positif, kita cari dulu yang ini, beresin dulu, lalu kita cari yang ini. Ini sama Bapak disatuin. 3x itu kan menjadi pindah ruas tuh, yang tadinya perkalian berarti menjadi pembagian ya. 3x sama dengan 3, kok 3-nya masih di bawah. X sama dengan min 3 dibagi 3. X sama dengan 5. 5 atau X sama dengan min 3 dibagi 3 menjadi min 1. Nah, itu. Berarti yang ini himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Itu yang nomor 1 tadi ya, biar lebih jelas. Nah, untuk yang ini berarti himpunan penyelesaiannya X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Ya.
Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Sambil lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 1 kurang dari 7. Untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini berarti kita harus menggunakan sifat apa ya? Sifat yang mana ya? Ya, kita gunakan sifat yang kedua, di mana nilai mutlak X yang kurang dari A, rapi, kurang dari A itu menjadi ditulisnya sih sebenarnya nih, tapi dibacanya harusnya bentar, Bapak tulis dulu. Nah, ini tuh harusnya dibacanya X kurang dari A. Jadi bacanya ke sini dulu, X kurang dari A dan X lebih besar dari min A. Jadi ke kanan terus ke kiri baca. Itu untuk membacanya ya. Jadi artinya nilai si X itu antara A positif dan A negatif gitu. Di tengah-tengahnya itu nilainya. Kalau di himpunan di apa itu namanya? Di garis kartesius itu jadinya seperti ini. Set. Nah, dia tuh diantaranya. Ini X. Nah, ini A. Lu jelek banget. Ini min A. Nah, jadi diantara ini nih. Nilainya itu. Oke. Ya. Lanjut lagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi, cuman untuk himpunan penyelesaiannya akan berbentuk seperti ini. Soalnya tadi mana? Nah, soalnya 2x min 1 kurang dari 7. Berarti 2x min 1 kurang dari 7. Dan ada lagi kurang lebih besar dari min 7. Aduh, kok jadi seperti itu? Min 7. Itu. Salah sih nulisnya, bukan kayak gitu. Kita tulis seperti ini dulu ya. Nah, sebenarnya bisa ditulis juga satu-satu, tapi kita satukan aja ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, min 7 yang di ruas tengah 2x min 1, kita pindahkan min 1 itu, min 1 ini nih, ke ruas kanan dan ke ruas kiri. Tapi kalau untuk lebih jelas segini aja deh nulisnya. Berarti kan ada dua penyelesaian nih. Ada ketika
2x min 1 kurang dari 7 dan ada nanti itu 2x min 1 itu lebih besar dari, jadi tanda tanya, lebih besar dari min A, min 7. Nah, seperti itu sih sebenarnya untuk penyelesaiannya. Jadi nanti tinggal dipindah ruaskan, kita selesaikan yang ini dulu. Kita titikin ya, biar kelihatan. Berarti yang ini kita pindah ruas, kita pisahkan antara yang mempunyai X dan yang tidak mempunyai X ya. 2X kurang dari 7 di min 1 pindah ruas ke kanan menjadi positif ya. Tambah 1 di 2X kurang dari 8. Berarti X langsung aja ya. 4. Karena 8 dibagi 2, 4 ya. Yang kedua, 2x min 1 lebih besar dari min 7. Kok ditulis lagi? Berarti kita pindahkan ya ruasnya. Lebih besar min 7 ditambah, karena pindah ruas yang tadinya negatif menjadi positif, tambah 1 di 2x lebih besar dari min 6. Jadi 2x sama dengan X sama dengan X lebih besar dari berapa? Min 3. Dari mana min 3? Min 6 dibagi 2. Jadi min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 ini lebih besar ya. Berarti min 3 lebih gini ya nulisnya, X menjadi 4. Nah, seperti itu. X lebih besar dari min 3 dan X kurang dari 4. Ini untuk gak pusingnya ya. Sebenarnya untuk menyelesaikannya tuh seperti tadi. Seperti ini. Min 7. Apa ini jadinya lebih besar dari min 7, di mana X-nya itu 2X min 1 kurang dari 7. Nah, gitu. Nah, nanti ke bawahnya baru deh. Min 7, yang min 1-nya dipindahkan ke kiri sama ke kanan menjadi positif. Ini berarti ini sisa tinggal 2X. Yang ini berarti 7 ditambah 1. Nah, baru deh min 6. 2X
8. Nah, dari sini berarti min 3, 2 menjadi X. Karena sama-sama dibagi, duanya sama-sama membagi ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Jadi 4. Nah, sama kan? Ini sama ini. Untuk pengerjaannya seperti ini, harusnya seperti ini ya untuk pengerjaannya. Kalau ini nanti ada sifat di mana negatif. Nih, ketika ruas kanannya negatif, terus dibagi jadi min 6 bagi 2, nah ininya tuh berubah tandanya menjadi kurang dari. Jadi kalau untuk penyelesaian yang ini kurang tepat ya. Kita gunakan yang ini aja nih. Kita gunakan yang ini saja. Itu. Oke, lanjut ke itu dulu. Untuk nomor 3 silahkan dipahami terlebih dahulu. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari 4x ditambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, untuk yang ini, penyelesaiannya menggunakan sifat yang ketiga, di mana ketika nilai mutlak X itu lebih besar sama dengan, kita copy dari sini aja ya, soalnya harus ngambil dari simbol, lebih besar sama dengan A, itu maka X kurang dari sama dengan harusnya kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Ini sama dengan nih. Bentar, Bapak cari dulu simbolnya. Nah, ini simbol yang ini. Nah, untuk yang ini lebih besar sama dengan. Nah, ini untuk sifat yang ketiga ya. Nah, kita selesaikan soalnya nih. Soalnya nilai mutlak 4x ditambah 2 lebih besar sama dengan 6. Berapakah himpunan penyelesaiannya? Kenapa jadi 1? Bisa kan 4. Berarti untuk seperti ini kita tulis aja 4x ditambah 2, yang mana dulu nih? Yang kurang dari dulu aja ya. Kurang dari min 6. Kita selesaikan satu-satu dulu ya, biar lebih mudah.
Berarti kita ya sama saja. Untuk menyelesaikannya ya kita pisahkan yang X dengan yang tidak mempunyai X. Mana berarti 4X ini kurang dari sama dengan min 6, positif 2 menjadi negatif 2. 4X berapa nih? Min 6 dikurang 2 min 8. Berarti X, kita langsung aja ya. Lah. X itu berarti berapa? 8, min 8 per min 8 bagi 4. Berapa? Min 2. Seperti itu ya. Lalu yang satu lagi 4X ditambah 2 lebih besar sama dengan A. Kok A? Sama dengan 6 berarti kan ya. Jadi 4X ditambah nggak usah ditambah, udah langsung aja. Berarti lebih besar 6 negatif 2, positif 2 menjadi negatif 2 dikurang 2 ya, berarti 4X lebih besar sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dibagi 4, 1. Ini himpunan penyelesaiannya. Apa tadi? X. Jadi sama dengan ya? Salah. X lebih besar 1. Ini himpunan penyelesaiannya tadi ini kan X kurang dari 0 dan ini. Berarti ini X kurang dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jelas ya? Sampai sini. Mungkin sampai di sini dulu kali ya. Bentar, Bapak mau ngeliatin. Oh iya, gelap. Maaf ya, kamar Bapak memang gelap. Tuh. Mungkin sekian dulu ya penjelasan dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan dapat dimengerti untuk kalian, dan mudah-mudahan COVID ini bisa cepat selesai sehingga kita bisa mulai tatap muka lagi secara langsung gitu ya. Karena pembelajaran matematika cukup sulit kalau hanya mengandalkan sistem online. Ya, satu-satunya cara mungkin bukan dari video ini mungkin ya, bisa sedikit mempermudah kalian untuk memahami materi-materi dari matematika ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau keliru. Tolong kasih tahu Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.